Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 599. Teriakan bergema di seluruh langit malam. Di medan perang, ekspresi pemuda berpakaian kasar itu berubah drastis. Dia segera menyingkirkan kuali merah kecilnya, berbalik, dan lari. Ledakan, seberkas cahaya pedang datang menebas, secepat kilat. Pria muda itu mengelak, dan cahaya pedang meleset sehelai rambut, membelah tanah setinggi 100 kaki dan menyebarkan lumpur. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pemuda itu masih ingin melarikan diri, tetapi beberapa sosok telah muncul di medan perang, menghalangi jalan pelariannya. Jadi, itu adalah kultivator sesat kecil, kata pemimpin itu, seorang pria parubaya yang mengesankan, berpakaian rapi dengan janggut tipis. Mata yang lain berkilat seperti kilat saat mereka mengunci pria muda itu dengan kain kasar. Menghadapi tekanan yang menakutkan itu, ekspresi pemuda berpakaian kasar itu berubah drastis. Lansia, kamu salah paham. Saya bukan seorang kultivator sesat. Jika kamu bukan seorang kultivator sesat, mengapa kamu di sini mengumpulkan sisa jiwa? Kata seorang wanita berbaju ungu dengan tawa dingin. Pria muda itu menjelaskan, jika saya tidak mengumpulkan hantu-hantu ini dan membawa mereka pergi, mereka akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat dan membawa kehancuran bagi masyarakat. Hah, kamu memang anak kecil yang berlidah tajam. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak dapat mengatakan bahwa harta dan seni rahasia Anda sesat dan jahat? Bahkan sekarang, Anda mencoba untuk berbicara tentang ini. Pemimpin mereka, seorang pria parubaya berjubah berornamen, mendengus dingin. Kakak magang senior, tidak perlu membuang kata-kata dengan setan kecil seperti dia. Bunuh saja dia, kata wanita berbaju ungu. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan kilat ke arahnya. Ledakan, listrik melengkung dengan anggun di udara, mengintimidasi dan menguasai. Ekspresi pemuda itu berubah drastis, dan dia segera menggunakan kuali merah darah untuk melindungi dirinya sendiri. Dentang, di tengah ledakan yang memekakkan telinga, pemuda dan kualinya terlempar ke udara, dan mereka jatuh beberapa puluh kaki jauhnya. Pria muda itu batuk darah, wajahnya pucat. Jelas bahwa dia terluka. Harta karun jahat ini tidak sederhana, seru wanita berbaju ungu. Mengingat kultivasi Gathering Stars Realm-nya, membunuh pemuda itu, seorang kultivator Grain Avoidance, seharusnya tidak lebih sulit daripada memeras seekor semut. Namun, dia menggunakan kuali merah kecilnya untuk membela diri. Teman wanita itu semua menatap kuali kecil itu, sedikit terkejut. Basis kultivasi pemuda itu sebiasa mungkin, dan mereka sama sekali tidak peduli padanya. Namun, kuali kecil yang dibawanya menarik perhatian mereka. Pria muda itu merangkak berdiri, menyeka darah dari bibirnya, dan berteriak, saya mungkin mengembangkan teknik sesat, tetapi perilaku saya terus terang dan pantas, dan saya hanya memikirkan bagaimana menyelamatkan dunia dari malapetaka. Dan kamu, Anda baru saja melihat saya, namun Anda sudah berteriak, berkelahi, dan mencoba membunuh saya. Anda menolak untuk mendengarkan penjelasan saya. Apa bedanya Anda dengan pembudidaya sesat dan setan yang Anda benci? Hatinya terbakar amarah, dan kata-katanya membuatnya terlihat jelas. Bajingan kecil, beraninya kamu memfitnah kami. Berlutut, seorang pria berbaju abu-abu mendengus dingin, lalu mengayunkan telapak tangannya dan menyerang dari jauh. Ledakan, telapak tangan hitam setinggi 100 kaki terbang melintasi langit, menyelimuti pemuda itu. Mengaktifkan, pria muda itu berteriak, darah dan ki-nya melonjak. Kuali kecil berwarna darah itu meledak dengan cahaya yang bersinar, dan pancaran kabut yang menyilaukan mengalir keluar darinya. Yang mengejutkan, itu memblokir telapak tangan hitam besar itu secara langsung. Namun, kultivasi pemuda itu pada akhirnya terlalu rendah. Benturan itu membuatnya terhuyung ke belakang, dan lututnya terbanting ke tanah. Darah mengalir dari ketujuh lubang wajahnya, dan dia sepucat selembar kertas. Pria parubaya yang berpakaian rapi dan teman-temannya sekarang bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Pria muda itu jelas tidak terlalu kuat sama sekali, namun dia berulang kali menggunakan kuali kecilnya untuk mencegah malapetaka. Itu tidak diragukan lagi, tidak bisa dipercaya. Pria muda itu berjuang untuk berdiri dan berteriak, kalian memiliki basis kultivasi yang mendukung kalian, dan penduduk menghormati kalian sebagai makhluk abadi di bumi, tetapi tingkah laku dan perilaku kalian sama hina dan rendahnya dengan bidat dan setan. Aku mungkin akan mati di sini hari ini, tapi aku tetap memandang rendah dirimu. Lukanya berat, dan dia berjuang untuk tetap tegak, tapi tidak ada tanda-tanda ketakutan di ekspresinya. Dia memancarkan keinginan yang gigih. Pria parubaya yang berpakaian rapi dan ekspresi teman-temannya berubah sedikit tidak sedap dipandang. Bajingan, kamu jelas hanya setan kecil, namun kamu berani berteriak begitu berani. Kami akan membunuhmu demi kebaikan dunia. Wanita berbaju ungu melambaikan lengan bajunya, dan kilat menyilaukan turun dari langit.
Itu menabrak pemuda itu, membawa serta aura kehancuran. Pemuda itu mencoba mengaktifkan kualinya yang berwarna darah, tetapi lukanya terlalu berat, dia tidak bisa melakukannya. Dia meringis. Dia tidak takut mati. Namun, mati karena disalahartikan sebagai pelaku kejahatan membuatnya merasa tertahan. Ini mungkin, inilah wajah sebenarnya dari dunia kultivasi. Tidak ada yang baik dan jahat, tidak ada hitam dan putih, yang kuat memakan yang lemah. Tidak ada alasan atau prinsip untuk dibicarakan. Pemuda itu menutup matanya. Bang! Sebuah ledakan terdengar, diikuti oleh serangkaian seruan. Pria muda itu membuka matanya dengan bingung, lalu melihat seorang pria tinggi tegap berdiri di depannya. Dia besar, seperti miniatur gunung, dan dia tampak sama sekali tidak bisa digerakkan. Kamu baik-baik saja, anak kecil. Pria itu berbalik dan menyeringai pemuda itu dengan senyum sederhana dan jujur. Dia tidak lain adalah Yuan Heng. Pria muda dengan kain kasar berkata dengan bingung, "Senior, mengapa kamu menyelamatkanku? Apakah Anda tidak takut bahwa saya adalah seorang kultivator sesat?" Yuan Heng terlihat agak malu, dan dia menghela nafas. "Sebelumnya, aku hampir salah paham denganmu, tapi bagaimana aku bisa berpikir seperti itu sekarang? Siapa kamu? Mengapa Anda mencampuri urusan Sekte Persatuan yang mendalam?" Pria parubaya yang berpakaian rapi dan teman-temannya mengerutkan kening saat mereka menatap tamu tak diundang mereka. "Saya tidak tahan melihat perilaku Anda, jadi saya memutuskan untuk membantu teman muda saya," kata Yuan Heng dengan tenang. Dia menyapu pandangannya ke seluruh kelompok. "Lucu. Jangan bilang kamu tidak bisa memberitahu anak kecil itu mempraktikkan teknik kultivasi sesat." Wanita berbaju ungu itu berkata dengan dingin. "Jika itu cukup untuk menentukan baik dan jahat, bukankah itu membuatku, seorang kultivator Yao, juga penjahat yang tidak dapat ditebus?" Yuan Heng berkata dengan serius. Pria parubaya yang berpakaian rapi dan murid-murid teman-temannya menyempit. Orang ini adalah seorang kultivator Yao. Wanita berbaju ungu itu mengerutkan alisnya. "Sepertinya kamu sudah mati untuk bertindak melawan kami." Yuan Heng berkata tanpa ekspresi, "Selama kamu berlutut dan meminta maaf kepada teman mudaku, aku bisa membiarkan pelanggaranmu sebelumnya meluncur." Pria parubaya yang berpakaian rapi dan teman-temannya saling memandang. Mereka tidak bisa menahan tawa. Seorang pembudidaya Yao Realm Gathering Stars benar-benar berani mengancam kita seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu arti dari kata kematian. "Aku sebenarnya ingin melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk campur tangan dalam urusan kami atau tidak." Seorang pria berbaju abu-abu melesat ke depan, mengaktifkan pedang terbang, yang diayunkannya ke arah Yuan Heng. Kegentingan, Yuan Heng mengayunkan tinjunya, menghancurkan pedang terbang itu dalam satu serangan. Pecahan logam beterbangan di udara. Pria berbaju abu-abu menderita serangan balik dan batuk darah. Ekspresinya penuh dengan keheranan. Ini, pria parubaya yang berpakaian rapi dan yang lainnya tertegun. Semua ekspresi mereka berubah. Mata pemuda itu melebar. Dia sangat kuat. "Apakah saya memenuhi syarat sekarang?" Yuan Heng bertanya tanpa ekspresi. "Semuanya, serang bersama. Pukul makhluk jahat itu." Pria parubaya yang berpakaian rapi itu berteriak dan memimpin serangan. Dia menghunus pedang panjang perak dan menebas udara. Cahaya pedang berkilau seperti salju, menerangi langit malam. Yang lain semua mengambil tindakan juga. 7 pembudidaya, 3 di alam bintang berkumpul dan 4 di alam istana asal, memanggil seni rahasia dan harta karun mereka. Mereka mengepung Yuan Heng, dan mereka menyerang dari semua sisi. Ketika dia melihat ini, pemuda berpakaian kasar itu berteriak ketakutan. "Senior, jangan khawatirkan aku. Cepat dan lari." Namun, Yuan Heng hanya menyeringai. "Anak yang baik." Begitu kata-kata itu keluar, dia menyerang tanpa syarat. Ledakan, kerangka kokohnya tiba-tiba melonjak dengan Yaoqi yang mengerikan, memberinya keagungan Xuan Wu yang mengesankan, binatang ilahi purba. Bahkan angin dan awan bergeser sebagai tanggapan. Gemuruh, bang, harta karun dan seni rahasia menghantamnya, tetapi mereka bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan Yuan Heng. Dia memblokir mereka semua saat mereka masih berjarak 1 kaki darinya. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Saat itulah Yuan Heng mengambil tindakan dan melepaskan segel penguasa Xuan Wu. Saat dia melambaikan tangannya, itu seperti gunung dewa yang meluncur di udara. Dia menyerang dengan kekuatan dewa barbar. Bang bang bang, teriakan menyedihkan terdengar, satu demi satu. Pria berhias dan teman-temannya itu seperti karung pasir. Ada yang tertekan, ada yang robek, ada yang patah tulang, ada yang batuk darah, dan ada yang terbanting ke bumi, menciptakan kawah yang sangat besar. Dalam sekejap mata, 7 pembudidaya dari Sekte Persatuan yang mendalam telah benar-benar ditekan. Momentum yang tak terbendung itu membuat pemuda itu terdiam dan tercengang. Hatinya membengkak, dan dia merasa seolah baru saja menyaksikan aksi dewa. Dalam waktu yang diperlukan untuk menjentikkan jarinya, dia menyapu semua yang ada di sekitarnya. "Tuan, kami buta. Kami tidak mengenali ahli sebelum kami. Tolong, selamatkan kami." Pria parubaya yang berpakaian rapi itu berteriak panik.
Wajah yang lain pucat pasi, dan mereka gemetar ketakutan. Mereka akhirnya menyadari bahwa kali ini, mereka menendang papan besi. Yuan Heng menatap pemuda berpakaian kasar itu. Teman muda, menurutmu bagaimana kita harus menghukum mereka? Satu kalimat, dan pria parubaya yang berpakaian rapi dan teman-temannya semua memandang pemuda itu. Mereka menyadari bahwa jawabannya akan menentukan hidup dan mati mereka. Ekspresi mereka memohon, dan mereka semua memohon belas kasihan. Teman kecil, kami salah sebelumnya. Tolong, beri kami jalan menuju kehidupan. Untuk menebus kesalahan kami bersedia memberi Anda setiap harta yang kami miliki. Tolong, teman mudaku, kasihanilah. Aku mohon padamu. Para ahli yang sebelumnya tinggi dan unggul, yang telah memperlakukannya seperti semut beberapa saat sebelumnya, sekarang panik, berlutut, dan memohon untuk hidup mereka. Pria muda itu hampir tidak berani mempercayai matanya. Setelah beberapa saat, dia mengajukan pertanyaan yang membuat mereka benar-benar lengah. Apakah kamu takut mati? Itu hanya satu pertanyaan sederhana, tetapi membuat mereka kehilangan kata-kata. Ketika dia melihat ini, Yuan Heng dalam hati merasa sedih. Jelas pemuda ini belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak mungkin mengajukan pertanyaan seperti itu. Atau mungkin karena dia sendiri tidak takut mati, apakah itu sebabnya dia tidak mengerti. Pria muda itu memandang Yuan Heng. Senior, aku tidak memenuhi syarat untuk menghukum mereka. Saya meminta Anda untuk memutuskan. Yuan Heng bertanya lagi, lalu menurutmu apakah mereka pantas mati? Pemuda itu terdiam, lalu berbisik, itu karena mereka salah mengira saya sebagai orang sesat atau penjahat sehingga mereka mencoba membunuh saya. Mereka salah, tapi kejahatan mereka tidak menjamin kematian. Dia berhenti, lalu berkata dengan getir, akhirnya, aku terlalu lemah. Jika saya cukup kuat, mereka tentu saja tidak akan berani memperlakukan saya seperti itu. Pria parubaya yang berpakaian rapi dan teman-temannya menghela nafas lega. Kata-kata pemuda itu memberi mereka harapan baru. Saat itulah suara tenang terdengar dari atas cakrawala. Kejahatan mereka tidak menjamin kematian. Anda salah. Anda benar-benar tidak dapat menunjukkan belas kasihan kepada musuh Anda bahkan sedikit pun. Jangan lupa, kalau bukan karena kami, kamu sudah mati, nak. Saat suara ini bergema di udara, sosok tinggi kurus muncul, entah dari mana. Di bawah cahaya bulan, jubah birunya berkibar di sekelilingnya. Dia seperti makhluk abadi yang dibuang berkeliaran di dunia manusia. First Immortal of the Sword, Chapter 600. Ekspresi pria parubaya yang berpakaian rapi berubah secara dramatis. Dia memelototi Suyi, tamu tak diundang mereka, dan menggertakkan giginya dengan marah. Mereka baru saja lolos dari malapetaka, hanya untuk seseorang yang menginjakan kakinya dan mengacaukan segalanya. Tentu saja mereka sangat marah. Menguasai, Yuan Heng dengan sungguh-sungguh membungkuk. Pemuda di kain kasar bergetar. Dia menemukan ini sulit dipercaya. Suyi paling banyak terlihat beberapa tahun lebih tua darinya, mereka pada dasarnya seumuran. Siapa yang mengira pemuda ini akan menjadi tuan senior yang perkasa ini? Ketika mereka melihat ini, pria parubaya yang berpakaian rapi dan teman-temannya merasa seolah-olah seseorang telah menuangkan seember air dingin ke atas kepala mereka. Kemarahan mereka yang membara menguap, dan hawa dingin menjalari punggung mereka. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang yang sedingin es. Menguasai, penggunaan kehormatan oleh Yuan Heng membuat mereka khawatir. Tapi Suyi tidak memperhatikan semua itu. Dia memandang pemuda dengan kain kasar dan berkata dengan santai, bunuh mereka. Lakukan secara pribadi. Saya, pria muda itu ragu-ragu. Jika tidak, kami akan pergi sekarang, kata Suyi. Kami tidak akan mengintervensi lebih jauh, apapun yang terjadi. Ketika saatnya tiba, menurutmu apakah mereka akan menahan diri untuk tidak membunuhmu untuk melampiaskan amarah mereka? Pria muda itu gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kami tidak akan. Kami bersumpah kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Pria parubaya dan kelompoknya berteriak panik. Kamu mungkin tidak melakukannya sekarang, tapi bagaimana nanti? Yuan Heng tertawa dingin. Atau mungkin, karena mempertimbangkan sumpahmu, kamu akan menahan diri untuk tidak bertindak secara pribadi, tetapi apakah itu berarti kamu tidak akan meminjam tangan orang lain untuk melakukannya? Ini jelas merupakan peringatan yang ditujukan kepada pemuda itu. Suyi melirik Yuan Heng, yang segera menutup mulutnya. Dia tidak memberikan peringatan lebih lanjut, tetapi dia berbisik, Tuan, saya hanya khawatir teman muda kita akan melakukan sesuatu yang bodoh. Suyi menatap pemuda berkain kasar itu. Sudah waktunya bagimu untuk membuat pilihan. Pria muda itu langsung merasakan tekanan menekannya, dan ekspresinya berubah tidak menentu. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya. Sepertinya dia telah mengambil keputusan, dan dia akan mengambil tindakan. Bertarung, berikan semua yang kamu punya. Raung pria parubaya dengan jubah berornamen. Suyi melambaikan lengan bajunya, dan petak pedang Qi muncul. Menyembur, 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 menyembur. 7 kepala manusia berdarah jatuh ke tanah.
cepat dan efisien. Pemandangan berdarah ini membuat pemuda itu terpaku di tempat, benar-benar linglung. Su Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyesap labu anggurnya dan menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, pemuda itu mendongak, menatap Su Yi, dan membungkuk. Senior, terima kasih atas bimbinganmu. Saya mengerti. Oh, kata Su Yi. Apa yang kamu mengerti? Ketika kamu menghadapi musuhmu, kamu tidak bisa memperlakukan mereka dengan sedikit pun kasih sayang, kata pemuda itu. Kamu masih melewatkan sesuatu, kata Su Yi sambil menggelengkan kepalanya. Bagi para pembudidaya seperti kami, tidak pernah ada aturan untuk dibicarakan, atau hukum apapun yang dapat kami andalkan. Artinya urusan dunia tidak pernah hitam putih, dan sulit menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Anda tidak dapat membuat argumen logis dengan musuh Anda tanpa terlebih dahulu memiliki modal untuk melakukannya. Ekspresi pemuda itu penuh dengan ketidakpastian. Dia sepertinya agak mengerti, tapi dia juga tampak lebih bingung dari sebelumnya. Tanggapan seperti itu sangat biasa. Beberapa kalimat pada akhirnya tidak cukup untuk membalikkan persepsi seseorang tentang realitas. Ada banyak ajaran logis di dunia ini, tetapi lebih mudah untuk mengetahuinya daripada menerapkannya. Senior, apakah Anda mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki kekuatan yang cukup yang dapat melakukan apa yang menurut mereka benar? Tanya pemuda itu. Su Yi menunjuk ke hati pemuda itu. Ini bukan tentang kekuatan dan kelemahan. Yang bisa saya katakan adalah bahwa di jalur kultivasi, penguasa yang Anda gunakan untuk mengukur baik dan jahat dan garis antara hitam dan putih tidak jelas. Anda harus mengandalkan hati Anda untuk menghakimi mereka. Ambil apa yang terjadi malam ini, misalnya. Saya membantu Anda membunuh musuh Anda, jadi di mata Anda, saya secara alami adalah orang yang baik. Namun, di mata musuhmu, aku adalah penjahat. Mengingat situasinya, baik dan jahat, hitam dan putih, dan benar dan salah, semuanya bergantung pada sudut pandang Anda, posisi Anda memengaruhi penilaian Anda. Su Yi berhenti di sini, tiba-tiba merasa sedih. Suatu kali, iblis tua mengatakan hal yang sama. Orang-orang di dunia ini memanggilku iblis, tetapi di mataku, bukankah musuhku adalah iblis? Kami hanya memiliki sudut pandang yang berbeda, itu saja. Ini adalah perjuangan untuk Grand Dao. Pernah ada seorang biksu tua dari Jalan Buddha. Dia mengatakan bahwa sebagai seorang Buddha, dia akan mengubah semua makhluk hidup menjadi Buddha, tetapi jika dia adalah iblis, dia akan mengubah semua makhluk hidup menjadi iblis. Mengapa demikian? Itu hanya perbedaan sudut pandang. Ini adalah sumber dari semua perselisihan antara ortodoksi dan aliran pemikiran lainnya. Su Yi berhenti di sini dan menghela nafas. Itulah dunia kultivasi. Tidak ada aturan, dan tidak ada hukum. Tidak ada yang bisa menghindarinya, terkadang, masalah benar dan salah hanya bisa diputuskan dengan kepalan tangan. Yuan Heng tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tuannya melontarkan ceramah yang begitu panjang. Ketika dia meluangkan waktu untuk memikirkannya, Yuan Heng mengangguk. Dunia kultivasi memang seperti itu. Namun, pemuda itu tampak bingung. Kata-kata Su Yi mengejutkan persepsinya tentang dunia, dan untuk sementara, dia merasa lebih bingung dari sebelumnya. Dia tanpa sadar bertanya, jika tidak ada perbedaan yang jelas antara yang baik dan yang jahat atau yang benar dan yang salah, apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Su Yi menepuk pundak pemuda itu. Tentu saja baik untuk bertindak dengan kebaikan. Kalau tidak, mengapa saya menyelamatkan Anda malam ini? Saya mengatakan semua itu untuk memberitahu Anda bahwa pada jalur kultivasi yang ambigu secara moral dan tanpa hukum, pertama-tama Anda harus mengenali kekuatan Anda sendiri, kemudian tetap setia pada diri sendiri. Anda seharusnya tidak bertindak seperti yang Anda lakukan sebelumnya, dan perlakukan musuh Anda dengan kasih sayang seperti itu. Setelah mengatakan semua ini, Su Yi menggosok hidungnya dan menertawakan dirinya sendiri. Cukup, saya pasti tidak ingin menjadi cempingan yang lain dan menguliahi semua orang terus-menerus. Anda belum mengalami penempaan angin dan hujan. Mendengarnya saja tidak cukup untuk memahaminya, dan mereka yang memahaminya tidak perlu mendengarnya. Yuan Heng bingung. Siapakah Chen Pingan? Tapi jelas bahwa Su Yi tidak ingin membahas masalah ini lebih jauh. Pria muda berjubah kain kasar menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Senior, saya akan mengingat kata-kata Anda. Saya mungkin tidak sepenuhnya memahaminya sekarang, tetapi nanti, saya pasti akan bisa." Ekspresi pemuda yang serius dan bertekad menggerakkan Su Yi, yang mengeluarkan slip giok dan mengukir warisan di dalamnya. Dia kemudian menyerahkannya kepada pemuda itu. Slip batu giok ini mengandung warisan sesat yang disebut, bab embrio misterius iblis. Ini jauh lebih dalam daripada teknik yang Anda kembangkan sekarang, dan itu adalah ujian terbesar dari karakter seseorang. Tatapan Su Yi jauh dan mendalam. Ingatlah ini, Anda harus dengan tekun melindungi hati Anda. Jika tidak, mempraktikkan warisan seperti itu pasti akan membawa Anda ke dalam kebobrokan. Tentu saja, Anda juga dipersilakan untuk tidak mengolahnya. Yuan Heng, kita harus pergi. Dengan itu, Su Yi berbalik dan pergi.
Yuan Heng bergegas mengejarnya. Pria muda itu menerima slip batu giok itu, tampak bingung. Segala sesuatu yang baru saja dia lalui terasa sulit dipercaya, seolah-olah dia sedang bermimpi. Suara Yuan Heng tiba-tiba terpancar dari jauh. "Siapa namamu, teman mudaku?" "Shen Li." Pria muda itu secara naluriah menjawab, lalu buru-buru bertanya, "Beranikah saya menanyakan nama Anda, para senior yang terhormat?" Namun, pada saat dia menyelesaikan pertanyaannya, baik Yuan Heng dan Su Yi telah menghilang ke dalam kegelapan malam yang pekat. Pria muda itu berdiri di sana dengan linglung, lalu bergumam, "Malam ini, saya khawatir saya, Shen Li, bertemu dengan dewa sejati atau abadi." Larut malam, saat itu dingin, dan bulan bersinar terang di atas kepala. Su Yi dan teman-temannya melanjutkan perjalanan mereka. Yue Xichan, Ge Qian, dan Bai Wenxing sudah mengetahui apa yang terjadi dari Yuan Heng. Mereka sangat tersentuh ketika Yuan Heng menceritakan apa yang dikatakan Su Yi sebelumnya. "Yang mulia, mengapa Anda memberi Shen Li teknik kultivasi jahat?" Ge Qian bertanya dengan bingung. Tidak ada aliran pemikiran di dunia Buddha, Konfusianisme, Taois, Iblis, Yao, hantu, atau yang lainnya sama sekali lebih unggul atau lebih rendah dalam hal mengejar Dao, kata Su Yi dengan santai. Mereka yang mempraktikkan kultivasi Buddhis belum tentu berbelas kasih seperti Buddha, sedangkan mereka yang mempraktikkan seni iblis belum tentu penjahat yang tidak dapat ditebus. Ketika membedakan antara yang baik dan yang jahat, pertimbangkan hanya mentalitas dan perilaku seseorang. Hanya dengan begitu seseorang dapat belajar dari berbagai sumber dan menggunakan semua metode yang tersedia. Hanya dengan begitu Anda dapat benar-benar memahami mengapa kami menyebutnya Dao Agung. Dia kemudian menatap Ge Qian. "Bahwa kamu, misalnya, Anda mewarisi warisan kultivator Yao. Apa bedanya dengan Shen Li yang berlatih seni sesat?" Ge Qian langsung terdiam dan tenggelam dalam perenungan yang mendalam. "Jika kamu terus berpikir seperti itu, kamu hanya akan memengaruhi Dao Heartmu," Su Yi memperingatkan. Teror menjalari Ge Qian, dan ekspresinya berubah. Kali ini, bahkan Yue Xichan pun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kenapa begitu, saudara Su?" "Setiap debat yang melibatkan Grand Dao akan memengaruhi hati seseorang pada tingkat bawah sadar," kata Su Yi. "Saat mengejar Grand Dao, Anda harus mengalami dan memahaminya sendiri, sambil tetap setia pada diri sendiri. Hanya dengan begitu seseorang dapat menempa jalan unik mereka sendiri." Yue Xichan sepertinya merenungkan hal ini. Saat mereka bercakap-cakap, kelompok itu melewati pegunungan yang lebat. 2 jam kemudian, Su Yi mengamati daerah itu dan melihat sebuah kuil bobrok di tengah salah satu gunung. "Mari kita berhenti di kuil itu dan beristirahat. Kita bisa melanjutkan perjalanan saat fajar." Dia dan rekannya kemudian terbang lurus ke arah itu. Kuil yang rusak itu sangat biasa. Itu ditutupi jaring laba-laba, dan patung candinya sudah lama runtuh. Itu jelas telah hancur selama beberapa waktu. Yuan Heng dan Bai Wenxing mulai bekerja membersihkannya dan menyalakan api unggun. Mereka bahkan meletakkan kulit binatang yang lembut di lantai dan mengundang Su Yi untuk duduk. Saat itu sudah lewat tengah malam, dan langit gelap dan dalam. Raungan binatang buas terpancar dari jauh, suaranya sangat meresahkan. Namun, ini tidak cukup untuk menakuti Su Yi atau teman-temannya. Su Yi duduk bersila dan bermeditasi. Sekitar 10 hari telah berlalu sejak dia meninggalkan Gritsia. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk melintasi hutan belantara, tetapi Su Yi tidak menyisihkan kultivasinya. Rutinitasnya tak tergoyahkan, dan dia mempertahankannya bahkan sampai sekarang. Selain itu, dia sekarang tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Saat ini, dia sudah mencapai puncak alam Gathering Stars tahap menengah. Tak lama kemudian, dia berhasil menembus tahap akhir dengan mulus. Ketika saatnya tiba, dia harus mulai memikirkan Tribulation of Spiritual Manifestation yang akan datang. Setiap kultivator origin Dao yang ingin membobol spirit Dao harus menghadapi masalah ini. Jika mereka mengatasinya, mereka melangkah ke jalur yang lebih tinggi, Spirit Dao. Ini menjadikan mereka pembudidaya tingkat lanjut sejati. Jika mereka gagal, mereka akan musnah, dan Dao mereka akan menghilang bersama mereka, tubuh mereka menjadi tanah. Bahkan jika mereka entah bagaimana bertahan hidup, mereka tidak akan pernah mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Kesengsaraan ini sangat berbahaya, bahkan di 9 provinsi alam liar. Ada banyak pembudidaya Gathering Stars di luar sana, tetapi kurang dari 10% mengatasi kesengsaraan mereka. Terutama karena fondasi yang lebih kuat di Grand Dao dan bakat yang lebih besar, semakin mengerikan kesengsaraan yang harus mereka atasi. Di masa lalunya, Su Yi pernah dengan serius meneliti dan merenungkan kesengsaraan manifestasi spiritual. Dia secara alami sangat menyadari bahwa dengan fondasinya yang belum pernah terjadi sebelumnya di Grand Dao, Tribulation of Spiritual Metamorphosis miliknya akan sangat menakutkan. Itu mungkin melampaui batas pemahaman dan imajinasinya. Lagi pula, sepanjang sejarah panjang alam liar, tidak ada yang pernah memadatkan benih Dao terkuat sebagai pembudidaya origin Dao sebelumnya.
Ini berarti bahwa tidak ada cara untuk secara akurat mengukur bahaya yang dia hadapi ketika dia mengalami kesengsaraan. Namun, jika saya mengatasi kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, ketika saya melangkah ke alam manifestasi spiritual, saya pasti akan memiliki fondasi yang jauh melampaui yang lain pada tingkat yang sama. Saat dia berkultivasi, Sui merenung. Dia sudah mulai menantikan hari kesengsaraannya yang akan datang. First Immortal of the Sword, Chapter 601. Yuan Heng duduk bersila di dekat gerbang utama kuil yang rusak itu. Jejak auranya terpancar darinya, mengejutkan dan membubarkan binatang buas dan serangga di bentangan gunung terdekat. Alhasil, kawasan di sekitar candi tampak luar biasa tenang. Tiba-tiba, Yuan Heng yang bermeditasi membuka matanya dan menatap ke langit malam yang jauh. Jauh di dalam kegelapan pekat kubah dan surga, seberkas cahaya kristal turun dan secara bertahap membentuk bunga es misterius. Ini, Yuan Heng langsung berdiri. Jangan panik, itu hanya segel spasial, kata Sui dengan tenang. Yuan Heng menoleh untuk melihat dan melihat Sui berdiri di sana, meskipun dia tidak yakin kapan dia sampai di sana. Tangannya berada di belakang punggungnya, dan dia menatap ke langit malam yang jauh. Gangguan itu mengejutkan Yue Xichan, Ge Qian, dan Bai Wenxing dari meditasi mereka juga. Mereka semua bangkit dan berjalan mendekat. Kakak Su, jangan bilang itu, raut wajah lembut Yue Xichan berubah. Itu benar, orang yang mencoba membawamu pergi terakhir kali, kata Sui. Dia memandang Yue Xichan. Apakah kamu sudah mencapai keputusan? Saya, Yue Xichan ragu-ragu, matanya yang berbintang berkedip-kedip karena ketidakpastian. Ketika dia melihat betapa bertentangan dan ragu-ragunya dia, Sui tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Tidak akan terlambat untuk memutuskan setelah kita mempelajari lebih banyak tentang mereka. Kamu hanya perlu mengingat bahwa aku akan berdiri di sisimu apapun yang terjadi. Bibir Yue Xichan terbuka seolah ingin berbicara, tetapi pada akhirnya, dia hanya berkata, Sui melihat kembali ke langit malam. Kali ini dia tidak ikut campur. Ketika bunga es kristal yang bersinar mekar, ia melonjak dengan cahaya berkabut, yang diam-diam menguraikan gerbang ilusi setinggi 10 kaki. Riak spasial muncul di sekitarnya, dan itu memancarkan kehadiran yang mengejutkan dan tidak dapat dipahami. Ge Qian dan yang lainnya tampak tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat terowongan antar dunia. Baik kemegahannya maupun auranya tampak seperti keajaiban. Ini kemungkinan besar adalah karya Kaisar Realm Serenity Realm. Kaisar alam pencerahan yang mendalam dapat mencapai prestasi yang sama dengan bantuan altar pengorbanan, tetapi terowongan spasial yang dihasilkan tidak akan sestabil ini, Sui merenungkan dengan keras. Tampaknya siapapun yang meninggalkan jejak itu dalam jiwa Yue Xichan memiliki kultivasi yang luar biasa. Dao mendalam, juga dikenal sebagai alam kekaisaran, dibagi menjadi 3 alam, penerangan mendalam, ketenangan mendalam, dan persatuan mendalam. Di 9 provinsi alam liar, Kaisar Penerangan Mendalam sudah cukup kuat untuk memimpin ortodoksi kelas 1. Mereka perkasa dan berpengaruh, dan prestise mereka mengintimidasi massa. Kaisar Serenity yang mendalam sudah jarang terlihat berjalan di dunia. Sebagian besar tinggal di daerah terpencil, dan mereka jarang pergi. Satu contoh kasual dari kultivasi terpencil bisa bertahan selama ratusan tahun, atau kadang-kadang bahkan ribuan tahun. Pakar seperti itu biasanya adalah pilar ortodoksi tingkat atas, dan meskipun mereka tidak mengindahkan urusan sekte, mereka tetap mengendalikan musuh eksternal mereka. Adapun alam persatuan yang mendalam, itu juga disebut Imperial Apex Realm. Pakar seperti itu berdiri di puncak alam liar, mereka adalah sosok yang menjulang tinggi bahkan di antara para kaisar. Setiap dari mereka seperti fosil hidup dari Grand Dao. Mereka memiliki kekuatan yang hampir maha kuasa, dan kekuatan mereka dapat menekan langit sendiri. Pakar seperti itu adalah yang paling langka dari semuanya. Di masa lalunya, Sui dipuja sebagai Sword Master of Abstruse Force, Master of 10,000 Taos. Dia seorang diri menekan 9 provinsi dan memerintah tertinggi di puncak Dao mendalam, memimpin massa. Bahkan orang-orang tua lain dari Imperial Apex Realm hanya bisa menundukkan kepala dan mengalihkan pandangan mereka ke hadapannya. Pakar Realm Serenity mendalam sekarang menggunakan segel spasial untuk membuat terowongan spasial ke benua Azure. Bahkan jika dia menggunakan tingkat kekuatan yang jauh lebih luar biasa, bagaimana mungkin dia bisa mengintimidasi Sui? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam terowongan spasial yang melayang di langit malam. Hati Ge Qian dan yang lainnya mengepal. Sebelum mereka bisa bereaksi, ada kilatan cahaya ilahi, dan sosok ramping dan anggun muncul dari terowongan spasial. Saat dia muncul di langit, percikan api tersebar, dan cahaya berkabut menembus udara, menerangi kegelapan. Untuk sesaat, Ge Qian, Yuan Heng, dan Bai Wenxing berhenti bernapas. Tubuh mereka menegang menghadapi tekanan yang menimpa mereka, dan ekspresi mereka berubah. Dia sangat kuat, sosok ramping dan anggun milik seorang wanita berwajah muda dengan gaun panjang berwarna hijau tua. Rambut panjangnya diikat, memperlihatkan lehernya yang bersalju, dan giginya cerah seperti mutiara.
Dia adalah kecantikan yang menonjol. Sebuah sarung pedang tergantung di pinggangnya yang bisa diremas, dan cahaya berkabut mengalir di sekelilingnya. Auranya seperti pedang tajam yang memotong udara, kuat dan mengintimidasi. Seorang pembudidaya pedang alam inkarnasi spiritual. Su Yi sama sekali tidak terkejut, terowongan spasial yang dibentuk oleh segel spasial tidak dapat menanggung kekuatan seorang kaisar. Jika seseorang masuk, terowongan itu akan runtuh. Begitu wanita muda berbaju hijau tua itu muncul, matanya berkilat seperti kilat saat dia mengunci Su Yi dan lokasi perusahaan. Teman-temannya merasa seolah-olah seseorang memegang pedang di leher mereka, dan rambut mereka berdiri tegak. Bukan karena tatapannya terlalu menakutkan, aura agungnya begitu kuat dan mengesankan. Hanya Su Yi yang tetap tenang. Itu tidak mempengaruhinya sedikit pun. Namun, alisnya sedikit berkerut. Wanita muda pelompat dimensi ini sama sekali tidak berusaha menahan auranya. Ini agak terlalu sombong. Ketika wanita berbaju hijau melihat Yue Xichan, matanya berbinar senang, dan dia membungkuk, masih berdiri di udara. Pelayan ini bernama King Xuang. Aku datang untuk membawamu pulang, nona muda. Itu hanya satu kalimat, tapi itu membuat Gekian dan yang lainnya tercengang. Wanita agung dan menakutkan yang melintasi dimensi untuk datang ke sini sebenarnya hanyalah seorang pelayan. Terlebih lagi, dia memanggil Nona Xichan, Nyonya Muda. Apa yang sedang terjadi? Nyonya Muda, seru Yue Xichan. Ini membuatnya lengah juga. Wanita muda cantik yang menyebut dirinya King Xuang mempertahankan busurnya saat dia berkata dengan lembut, Nyonya Muda, Yang Mulia telah mengantisipasi bahwa Anda akan memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Selama kamu kembali bersamaku, dia akan menjawab semuanya secara pribadi. Yue Xichan menganggap ini agak tidak masuk akal. Dia secara naluriah bertanya, apakah kamu yakin kamu memiliki orang yang tepat? King Xuang menatapnya dan bertanya, Nyonya Muda, apakah ada jejak di jiwamu? Yue Xichan mengangguk. Itulah jejak yang mulia ditempatkan di sana setelah Anda lahir. Itu berisi jejak keinginannya, kata King Xuang. Itu sebabnya dia bisa merasakan kehadiranmu begitu dia menggunakan segel spasial untuk membuka terowongan spasial. Apakah begitu? Wajah cantik Yue Xichan dipenuhi ketidakpastian. Jawaban King Xuang sangat selaras dengan penjelasan Su Yi sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi membuktikan keakuratan deduksi Su Yi. Pihak lain benar-benar hampir pasti ada di sini untuk membawanya pergi. Yue Xichan menarik napas dalam-dalam dan menekan emosinya yang bergejolak. Siapa, ketuhanan, yang kamu bicarakan ini? Ekspresi King Xuang langsung dipenuhi dengan rasa hormat. Ayahmu, Yang Mulia Kaisar Pedang Malam Abu. Kaisar Pedang Malam Abu, Gekian dan yang lainnya sangat terkejut. Siapa yang mengira bahwa ayah Yue Xichan hampir pasti adalah seorang ahli Imperial Realm? Su Yi, bagaimanapun, mengerutkan alisnya. Dia agak bingung. Dia sudah memiliki pemahaman tentang faksi di benua Azure 30.000 tahun sebelumnya. Misalnya, dia tahu siapa 9 Kaisar Azure itu, dan dia tahu berapa banyak ortodoksi teratas yang ada. Namun, dia belum pernah mendengar nama Kaisar Pedang Malam Abu sebelumnya. Ada dua kemungkinan, entah pemahamannya tentang dunia 30.000 tahun yang lalu terbatas, atau Kaisar Pedang Malam Abu belum membuktikan daunnya dan mencapai alam kekaisaran di benua Azure. Hah, saya membutuhkan orang luar untuk memberitahu saya siapa ayah saya. Bagaimana betapa konyolnya, kata Yue Xichan dengan sikap mengejek diri sendiri. Wanita sedingin es dan menyendiri itu telah melupakan dirinya sendiri, yang jarang terjadi padanya, dia jelas gelisah. King Xuang berbisik, Nyonya Muda, alasan dibalik ini termasuk kesulitan yang tak terlukiskan. Seandainya ada pilihan lain, Yang Mulia tidak akan pernah tahan berpisah dari Anda, darah dan dagingnya sendiri. Yue Xichan terdiam. Bagaimana dia bisa gagal untuk menyadari bahwa ada cerita di balik semua ini? Hanya saja dia sudah terbiasa menyendiri sejak usia muda, dan dia terbiasa bertindak sendiri, mengembara di dunia sebagai gelandangan tanpa tujuan. Dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia masih memiliki kerabat di luar sana. Mendengar tentang ini sekarang, bagaimana mungkin dia tidak merasa gelisah dan emosional? Apakah dia merasa bersalah? Tidak terlalu. Apakah dia marah? Bukan itu juga. Dia tidak bisa menerima semuanya begitu cepat, dan dia merasa sedikit kecewa karenanya. King Xuang berkata dengan lembut, Nyonya Muda, sebenarnya, belum lama ini, Yang Mulia menggunakan seni rahasia untuk menggali terowongan spasial dengan harapan bisa bersatu kembali denganmu. Siapa yang mengira bahwa keberadaan yang kuat akan mengintervensi dan menghancurkannya? Itulah yang menyebabkan penundaan, dan mengapa saya baru sampai di sini sekarang. Yue Xichan tetap diam. Ini membuat King Xuang sedikit panik. Nyonya Muda, terowongan spasial akan tetap stabil kurang dari 10 menit. Tolong, kembalilah bersamaku. Ketika Anda melihat Yang Mulia, saya percaya bahwa dia akan menyelesaikan semua kebingungan Anda. Yue Xichan tiba-tiba mendongak, dan matanya yang berbintang menatap King Xuang. Bagaimana jika aku tidak ingin pergi denganmu? King Xuang terdiam sebentar. Kemudian, dia berkata dengan nada meminta maaf,
Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain membawamu pergi secara pribadi. Meskipun dia terdengar menyesal, sikapnya tidak meninggalkan ruang untuk berdebat. Suyi tetap menjadi pengamat selama ini, tetapi ketika dia mendengar itu, dia melihat ke arah Yue Shichan. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk tidak pergi? Yue Shichan berhenti, tampak linglung dan bingung. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tatapan Suyi bersinar dengan kasihan. Saya mengatakannya sebelumnya, jika Anda tidak ingin pergi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memaksa Anda. Dia baru saja mengatakan ini ketika King Xuang dengan dingin memotongnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, teman mudaku, tolong jaga lidahmu. Jangan melakukan apapun untuk merusak acara besar ini. Jika Anda melakukannya, jangan salahkan saya atas perilaku buruk saya. Saat dia menghadapi Suyi, wataknya berubah, menjadi lebih tajam dan lebih mengesankan. Sebenarnya, ketika dia pertama kali tiba, dia hanya mengalihkan pandangannya ke arah Suyi dan teman-temannya sebelum mengabaikan mereka. Dia sama sekali tidak pernah peduli dengan mereka. Namun, ketika dia melihat bahwa Suyi tampaknya ingin terlibat, dia langsung merasa tidak senang. Dia hanya seorang kultivator Gathering Stars Realm, tapi dia tidak tahu tempatnya. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sikap yang buruk. Suyi tertawa. Selama aku di sini, jangan pedulikan kamu, bahkan tuanmu tidak bisa membawa Nona Shichan pergi tanpa persetujuannya. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dipersilakan untuk mencoba saya. Nada suaranya santai dan benar-benar menghina. Sikap sombongnya membuat King Xuang bingung. Dia hampir curiga dia salah dengar. Sejak kapan para pembudidaya Gathering Star berani bersikap begitu lancang? Bahkan mengabaikan latar belakangnya, kultivasinya saja sudah cukup untuk menanamkan kekaguman dan rasa hormat pada setiap kultivator asal Dao. Penghinaan dalam nada suara Suyi terasa seperti penghinaan terhadap martabatnya, sebuah provokasi. Tentu saja, jika hanya itu, King Xuang akan meremehkan membawanya ke tugas. Namun, sepertinya dia bahkan mengabaikan tuannya. Itu, King Xuang tidak bisa mentolerir. Seberapa mulia yang mulia, siapakah sosok yang tidak penting seperti Anda untuk merendahkannya? Anda mengatakan ingin mencoba saya. Bagus, King Xuang berkata dengan dingin, auranya yang kuat melonjak ke langit. First Immortal of the Sword, Chapter 602. King Xuang melayang di langit, gaun hijaunya berkibar dan cahaya berkabut mengalir di sekelilingnya. Meskipun penampilannya luar biasa, aura kuat yang terpancar darinya membuat hanya sedikit orang yang berani menatap langsung ke arahnya. Ge Qian, Yuan Heng, dan Bai Wenxing semuanya tampak serius. Wanita muda ini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Mereka telah menyaksikan kekuatan roh primordial alam inkarnasi spiritual sebelumnya, tapi itu pada akhirnya hanyalah roh primordial. Sedangkan wanita muda di depan mereka adalah Real Deal, seorang kultivator pedang alam inkarnasi spiritual sejati. Di benua Azure saat ini, itu sudah cukup untuk membuatnya menjadi ahli tingkat puncak. Namun, ketika mereka mendengar bahwa King Xuang ingin menguji kekuatan Suyi, teman-temannya merasa gugup, tetapi lebih dari itu, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Tidak ada keraguan bahwa wanita muda itu secara tidak sadar berasumsi bahwa Suyi hanyalah seorang kultivator Gathering Stars Realm biasa. King Xuang melayang di udara dan menatap Yue Shichan. Nyonya muda, anak laki-laki itu menghina yang mulia dan perlu dihukum, tapi yakinlah, saya tidak akan mengambil lebih jauh dari itu. Aku akan menimbulkan sedikit rasa sakit, itu saja. Aku tidak akan menyakiti temanmu. Alis dicat Yue Shichan sedikit berkerut sebagai tanggapan. Saya mendorong Anda untuk tidak mencobanya. Kalau tidak, kaulah yang akan mempermalukan dirimu sendiri. King Xuang membeku, dia menemukan ini terlalu absurd untuk kata-kata. Bagaimana dia bisa berpikir aku bukan tandingan seorang kultivator Gathering Stars Realm kecil yang remeh. Sesaat kemudian, King Xuang tersenyum tipis. Nyonya muda, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini. Meskipun hamba yang rendah hati ini telah menemani ayahmu selama kurang dari 10 tahun, pencapaianku dalam Dao Pedang tidak akan kalah dari pembudidaya alam inkarnasi spiritual lainnya. Tolong beri saya kesempatan ini untuk menunjukkannya kepada Anda. Saat suaranya terdengar, King Xuang mencengkeram gagang pedang di pinggangnya dan menghunusnya. Dentang, dengung pedang menyebar seperti air pasang, dan cahaya putih anggun membubung di udara. Pedang di tangan King Xuang seperti embun beku perak, dan menyambar secepat kilat. Cahaya dingin menerangi langit malam, dan ujungnya berkilau. Sekilas terlihat jelas bahwa itu luar biasa. Pedang ini disebut Silver Bright. Itu adalah harta spirit Dao, dan saya telah memeliharanya dengan basis kultivasi saya selama 1 dekade. Itu menebas 312 lawan, dan tidak pernah meleset dari sasarannya. Mata King Xuang berkilat seperti kilat saat dia menatap Suyi. Namun, menggunakannya melawan gorengan kecil seperti kamu tidak akan sportif. Dentang, dia mengembalikan pedang ke sarungnya, senyum tipis bangga di bibirnya. Sebagai kultivator pedang spiritual Incarnation Realm, sepertinya aku menindas yang lemah bahkan jika aku melawanmu dengan tangan kosong.
Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan. Keluarkan hartamu dan serang aku dengan semua yang kamu punya. Dia memiliki aura superioritas yang tinggi, seolah-olah dia sedang memandangnya dari atas. Dia tampak sangat menghina. Memang, melawan seorang kultivator inkarnasi spiritual, setiap kultivator Gathering Stars biasa pasti sudah lama mengaku kalah. Ketika mereka melihat ini, ekspresi Gekian dan yang lainnya menjadi semakin aneh. Yue Xichan bahkan menggelengkan kepalanya. Dia sudah memperingatkan King Xuang, tapi jelas King Xuang tidak percaya sepatah kata pun. Dia menatap Su Yi. Kakak Su, dia tidak punya niat buruk. Su Yi tersenyum. Hanya dengan kultivasi kita, jarak antara alam bintang pengumpulan dan alam penjelmaan spiritual memang sangat besar. Tidak heran dia begitu percaya diri. Sejujurnya, saya sebenarnya agak penasaran untuk melihat seberapa kuat pencapaiannya dalam Dao of the Sword. Saat dia berbicara, dia melangkah ke udara dan melayang ke langit. Kemudian, dia menghadapi King Xuang yang jauh. Aku mendesakmu untuk menggunakan pedangmu. Alis halus King Xuang terangkat, dan dia melirik terowongan spasial di belakangnya, lalu kembali ke Su Yi. Jangan buang waktuku, aku sedang terburu-buru. Oh, kata Su Yi. Dia melangkah maju, lalu mengulurkan tangan kanannya, menggunakan jari telunjuknya sebagai pedang untuk menebas udara. Suara mendesing, cahaya pedang bening ditembakkan. Itu memiliki keanggunan yang tidak bisa dijelaskan saat membelah ke arah King Xuang. Gerakan tunggal, santai, dan bersahaja. Hanya itu yang kamu punya, kata King Xuang. Matanya bersinar dengan cahaya main-main. Saat dia berbicara, dia juga menggunakan jarinya sebagai pisau. Ki pedang seperti cahaya keperakan bulan melawan kegelapan, atau cahaya yang menyinari air musim gugur, meledak. Itu menyilaukan mata, dan itu dipenuhi dengan kebenaran misterius yang khas dari roh Dao. Serangannya mungkin tampak biasa saja, tetapi begitu dia melepaskannya, keagungannya membuat seluruh bentangan langit dan bumi bergetar. Gekian dan yang lainnya semua merasakannya. Energi spiritual ambien bereaksi seolah-olah dipanggil. Ki pedang King Xuang membimbingnya, membentuknya menjadi kekuatan unik yang membebani hati mereka. Saat dia mengayunkan pedangnya, serangannya menghantam dunia di bawah, seolah-olah seluruh langit dan bumi berubah menjadi tekanan yang menyertainya. Metode alam penjelmaan spiritual mengejutkan teman-teman Su Yi. Namun, saat dua jenis pedang Ki berbenturan di udara, percikan api tersebar seperti hujan. Serangan King Xuang terbelah di tengah dengan suara berderak, serapuh bubur kertas. Matanya terfokus, sedikit kejutan di wajahnya. Tidak heran anak ini berani menjadi begitu sombong. Jadi, kepercayaan dirinya tidak berdasar. Tetapi, saya hanya memasukkan 30% dari kekuatan saya ke dalam serangan itu. Ketika dia melihat pedang Qi Su Yi terus maju, kekuatannya tidak berkurang sedikit pun, King Xuang mengangkat tangannya yang adil. Weng, segel pedang perak yang menyilaukan memadat, berkilauan dengan cahaya tajam saat itu jatuh dari tempat tinggi. Meskipun King Xuang masih menahan diri, dia sudah menggunakan basis kultivasinya yang sebenarnya. Serangan seperti ini sudah cukup untuk meratakan setiap pembudidaya alam manifestasi spiritual. Bang! Ketika pedang Qi dan segel pedang bentrok, tabrakan yang dihasilkan mengguncang langit dan bumi. Di bawah tatapan takjub para penonton, segel yang memancarkan aura menakutkan terbelah semudah pedang Qi-nya, lalu pecah. Ki pedang Su Yi meredup, tetapi hanya sekitar 30%. Ini ekspresi King Xuang berubah, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia secara naluriah menghunus pedangnya. Kegentingan, dia mengangkat Silver Bright dan memanggil kekuatan penuh dari basis kultivasinya, menghancurkan Ki pedang bening ketika jaraknya hanya beberapa meter darinya. Percikan tersebar dan menyebar keluar. King Xuang mengedarkan basis kultivasinya, dan dengan sapuan lengan bajunya, dia membubarkan percikan api dan sisa-sisa pedang Qi yang runtuh. Namun, gerakannya tampak agak panik. Dia bahkan tampak agak tidak sedap dipandang. Hati Gekian dan yang lainnya membengkak karena emosi, dan mereka menghela nafas. Su Yi telah menyerang sekali saja, namun dia memaksa King Xuang, seorang kultivator tingkat lanjut dari alam penjelmaan spiritual, untuk menyerang 3 kali. Selanjutnya, selama serangan terakhirnya, dia harus menghunus pedangnya. Baru saat itulah dia menetralkan Ki pedangnya. Siapa yang tidak terkejut dengan sikapnya yang luar biasa? Lagi pula, lawannya adalah seorang pembudidaya alam inkarnasi spiritual yang hidup dan bernafas. Aku menyuruhmu untuk menghunus pedangmu, tetapi kamu menolak untuk mendengarkan, kata Su Yi dengan tawa kering. Ekspresi jauh King Xuang bergeser tak menentu, berganti-ganti antara alarm, malu, dan marah. Sebelumnya, dia sama sekali tidak menganggap serius Su Yi, lagi pula dia hanyalah pemuda realem pengumpul bintang. Dia telah menghunus pedangnya hanya untuk mengembalikannya ke sarungnya, dan kata-kata serta sikapnya main-main dan menghina. Dia ingin memberi Su Yi pelajaran yang menyakitkan dan membuatnya mengerti bahwa lidah yang longgar menyebabkan bencana. Tapi dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kepada Yue Xichan betapa kuatnya dia.
Itu akan membuat segalanya berjalan lebih lancar ketika saatnya tiba untuk membawa Yue Xichan pergi. Siapa yang mengira bahwa ketika mereka benar-benar bersilangan pedang, dia menemukan dia salah. Tidak, dia tidak hanya salah. Dia jauh. Sampai-sampai dia hampir tidak berani mempercayainya. Ini karena selama bertahun-tahun berkultivasi, dia belum pernah sekalipun mendengar tentang seorang kultivator Gathering Stars yang mampu memberinya kejutan seperti itu dalam satu tebasan. Kekuatan pedangnya jauh melampaui apa yang harus dimiliki oleh seorang kultivator alam bintang pengumpulan. Ketika sesuatu yang mencurigakan terjadi, pasti ada alasannya. Setelah memblokir serangan ini, King Xuang tidak lagi menghina Sui. Sebaliknya, dia merasakan 3 bagian kebingungan, 3 bagian hikmat, 3 bagian ketakutan, dan 1 bagian kemarahan. Dia ingin menghilangkan rasa malunya. Dia menghirup napas dalam-dalam. Aku akui aku meremehkanmu, tapi dengan kemampuanmu, kamu masih tidak cocok untuk meremehkanku seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Mata King Xuang berkilat seperti salju, dan auranya diam-diam berubah, menjadi lebih menakutkan. Langit di sekitarnya berdengung dan bergetar, dan arus udara bergejolak. Ketika dia melihat ini, Yue Xichan hanya bisa mengerutkan alisnya. Mari kita akhiri ini di sini. Jika Anda melanjutkan, Anda tidak akan memiliki harga diri yang tersisa saat kalah. Bibir merah King Xuang berkedut. Nyonya muda, kita akan lihat siapa yang tertawa pada akhirnya. Aku akan membuktikannya padamu. Dentang. Bahkan sebelum kata-katanya selesai bergema di udara, dia menembak ke arah Sui seperti busur cahaya dan mengayunkan pedangnya. Sosoknya yang ramping dan anggun membawa serta cahaya berkabut, dan niat membunuhnya yang keras menembus langit dan bumi. Ketika dia mengayunkan Silver Bright, ki pedangnya seperti sungai perak yang bersinar, atau bulan yang turun ke bumi. Itu tak terbendung kuat dan menyilaukan tak terbendung. Kekuatan dan momentumnya tidak seperti sebelumnya. Keagungan yang menakutkan dari pembudidaya pedang alam inkarnasi spiritual sekarang ditampilkan secara penuh. Pedang Dao menggunakan kebenaran misterius bulan. Ini sebenarnya agak indah. Kedalaman tatapan Sui menyala. Dia tidak berbenturan dengannya secara langsung. Sebaliknya, sosoknya kabur saat dia menggunakan seni penghindaran arus pengontrol untuk menghindar. Suara mendesing. Cahaya pedang menyapu melewatinya, memotong bagian dari gunung terdekat. Bagian yang terputus jatuh dari lereng gunung dan terbanting ke bumi dengan ledakan dahsyat. Hanya menonton membuat teman-teman Sui berkeringat dingin. Bagi mereka, pembudidaya alam manifestasi spiritual sudah cukup kuat untuk menyerang teror ke dalam hati mereka, apalagi seorang pembudidaya pedang alam inkarnasi spiritual. Apakah mereka berada di posisi Sui, apalagi melawan, keagungan sikap King Xuang saja akan menimbulkan teror ke dalam hati dan pikiran mereka, membuat mereka tak berdaya seperti anak domba yang akan disembelih. Teknik gerakanmu cukup ajaib, tapi akhirnya sia-sia. Aura King Xuang semakin kuat, dan saat dia berbicara, dia mengayunkan pedangnya. Niat pedangnya seperti bulan yang bersinar menerangi langit yang terang, tajam tak terbendung. Dikombinasikan dengan kultivasi alam inkarnasi spiritualnya, momentumnya cukup untuk menjungkir balikkan gunung dan sungai. Garis-garis pedang Ki menembus udara, membelah pegunungan, membelah bumi, dan membentuk celah yang mengejutkan di langit. Dari kejauhan, King Xuang yang anggun dan ramping seperti seorang wanita abadi pedang. Ki pedangnya membentuk busur saat melemparkan lanskap ke dalam kekacauan. Sia-sia, belum tentu, Sui tertawa. Dia masih bertarung dengan tangan kosong, tapi dia melesat seperti seberkas cahaya yang mengalir, secepat angin. Satu serangan pedang Ki demi satu tembakan ke arahnya, tapi dia selalu mengelak tepat pada waktunya. Dia sama sekali tidak tampak basah kuyup. Sebaliknya, sulit untuk melacak gerakannya, dan dia mengelak dengan anggun. Akal sucinya, sementara itu, tetap terkunci pada King Xuang. Dia merasakan energinya yang bersirkulasi dan mendeteksi perubahan kekuatan pedangnya. Dengan kultivasi Sui saat ini, membunuh kultivator realem manifestasi spiritual bukanlah masalah. Membunuh roh primordial dari para pembudidaya alam inkarnasi spiritual juga tidak menjadi masalah. Namun, melawan kultivator pedang realem inkarnasi spiritual sejati, kesenjangan dalam kultivasi sangat besar. Apakah ini hanya konfrontasi kekuatan penuh langsung? Sui yakin dia bisa menjatuhkannya, dia hanya harus membayar sedikit harga untuk itu. Namun, dia secara alami tidak akan melakukan hal seperti itu. Ini bukan pertempuran sampai mati, dan dia tidak berusaha membunuhnya secepat mungkin. Dengan terlibat dalam pertempuran berlarut-larut dengan pembudidaya pedang spiritual Incarnation Realm seperti King Xuang, dia dapat menghindari cedera sambil memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji basis kultivasinya dan melihat seberapa kuat dia menjadi. Dengan kata lain, King Xuang menghasilkan batu asahan yang cukup baik. First Immortal of the Sword, Chapter 603. Waktu berlalu, alis halus King Xuang berangsur-angsur berkerut. Dia menebas lebih dari 100 kali secara berurutan. Setiap serangan cukup untuk dengan mudah menghancurkan pembudidaya alam manifestasi spiritual di sekitar. Namun sekarang, seorang pria muda Gathering Stars Realm menghindari serangannya.
Bukan karena dia juga tidak mengubah pendekatannya. Dia bahkan telah mencoba jaring jalinan pedang Qi yang menyelimuti Su Yi di semua sisi. Tampaknya mengendalikan kekuatan lingkungan mereka, dan tekanan agung dari alam inkarnasi spiritual menyatu ke dalamnya. Dia berusaha untuk memblokir setiap kemungkinan pelarian dan meninggalkan Su Yi tanpa ruang untuk membalikkan keadaan. Itu seperti menggunakan formasi pedang untuk menekan musuhnya. Namun, bertentangan dengan harapan King Xuang, Su Yi menyelinap dengan gesit melalui jaringnya, seolah-olah dia memiliki firasat. Dia menghindari setiap serangan dengan sehelai rambut, selalu menemukan jalan menuju kehidupan. Ini tidak diragukan lagi, tidak dapat dipercaya. Tidak banyak waktu tersisa. Aku tidak bisa membiarkan semuanya berjalan seperti ini. King Xuang dalam hati agak panik. Terowongan spasial hanya akan bertahan sekitar 8 menit. Dia tidak mampu untuk menyeret ini keluar. Mengaktifkan. King Xuang mengeluarkan teriakan yang jelas, dan Silver Bright menusuk udara 36 kali. Ledakan, 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 ledakan. Cahaya bulan melonjak, dan di tengah pancaran sinar perak, 36 bulan bercahaya melayang ke langit dan berputar di sana, memanfaatkan kekuatan luar biasa dari bulan sejati di atas kepala. Seluruh area langsung diatasi dengan semburan kekuatan ledakan. Mereka menekan, terjerat, berputar, dan bentrok membentuk domain kekuatan yang unik. Kehadiran dao pedang yang mengerikan terpancar dari masing-masing dari 36 bulan yang bersinar, seperti banjir cahaya bulan yang tak terbatas yang memandikan dunia manusia. Tarian pedang cahaya bulan, 36 bulan terbit, dan pedang Qi menari di seluruh langit dan bumi. Ini adalah domain yang hanya bisa dikendalikan oleh kultivator spirit Dao. Itu berisi kebenaran misterius dari Grand Dao. Dalam batas domain, penggunanya seperti penguasa. Begitu musuh menemukan diri mereka terjebak, mereka secara efektif disegel di dalam dunia pribadi pengguna, semua koneksi ke dunia luar terputus. Artinya, kecuali mereka juga menggunakan kekuatan domain. Tanpa kekuatan mereka sendiri, mereka tidak berdaya. Pengguna domain dapat membuangnya sesuka hati. Kekuatan macam apa ini? Ge Qian, Yuan Heng, dan yang lainnya tertegun. Adegan ini membuat mereka tercengang. Hati Yue Xichan mengepal. Teman muda, apakah kamu masih bisa mengelak kali ini? Kilatan dingin muncul di mata King Xuang saat dia mengayunkan Silver Bright. Ledakan, tarian pedang cahaya bulan, yang terbentuk dari 36 bulan terang menyapu Su Yi, membawa serta kekuatan mengerikan yang cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Sama sekali tidak ada cara untuk menghindar. Cahaya bulan yang menyilaukan dan Qi pedang ada di mana-mana, itu benar-benar memenuhi seluruh bentangan langit dan bumi ini. Hanya menonton dari jauh sudah cukup untuk membuat seseorang menyerah pada ketidakberdayaan dan keputusasaan. Domain pedang, itu sangat disayangkan. Yang mengejutkan, di saat krisis ini, Su Yi menggelengkan kepalanya. Kali ini, dia tidak mengelak. Dia melangkah ke langit, lengan bajunya mengepul di sekelilingnya, dan auranya langsung melonjak ke kekuatan maksimalnya. Dia mengepalkan tangannya, lalu mengayunkannya ke bulan yang bersinar jauh. Ledakan, kekuatan pedang melengkung di udara, menusuk semua yang ada di jalurnya. Kemanapun itu berlalu, kekuatan pedang menyerang dengan ketepatan seorang tukang daging yang membongkar seekor sapi. Itu mendarat di tempat terlemah dan paling rapuh dari domain pedang Moonlit Sword Dance, menghantam satu bulan yang bersinar dengan keras. Bulan yang bersinar bergetar, lalu pecah. Kekuatan domain yang menyelimuti langit dan bumi berguncang bersamanya. Pancaran gelombang cahaya bulan tampak mendidih, kekuatan pedang jelas telah mempengaruhinya. Dalam satu pukulan, Su Yi telah menciptakan jalan untuk bertahan hidup. Adegan yang mendominasi ini membuat ekspresi King Xuang berubah secara dramatis, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan tinju itu tidak terlalu menakutkan. Bagian yang benar-benar menakutkan adalah caranya yang langsung mengunci titik lemah sementara dari tarian pedang cahaya bulannya. Pergeseran kekuatan domain sangat sulit dipahami. Titik lemah yang terlihat, saat domain terus bergeser, berubah menjadi jebakan mematikan. Hanya pengguna yang sepenuhnya memahami rahasia mereka. Inilah yang membuat kekuatan domain begitu tak terduga, dan mengapa begitu sulit untuk dipertahankan. Namun Su Yi, dalam sekejap mata, telah mengetahui rahasia tarian pedang cahaya bulan secara penuh. Kemudian, dengan cepat, dia menyerang titik terlemah tarian itu, merobek celah. Itu terlalu menakutkan. Ini buruk. Sebelum King Xuang tahu apa yang terjadi, Su Yi menembak melalui celah yang baru saja dibuka di tarian pedang cahaya bulan dan meluncurkan serangan yang cepat dan kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia mengayunkan tinjunya, dan dengan setiap pukulan, kekuatan pedang saling tumpang tindih, mereka benar-benar tampak seperti busur bening yang menembus awan. Menekan, King Xuang mengaktifkan Silver Bright, menuangkan kekuatan penuhnya ke dalam domain Moonlit Sword Dance. Kekuatannya berubah, dan gelombang pasang cahaya bulan perak tak terbatas turun ke atas Su Yi, satu demi satu. Namun, dia jelas terlambat satu langkah. Dengan setiap pukulan yang dilontarkan Su Yi, bulan yang bersinar terbelah, lalu hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata,
Masing-masing bola bercahaya yang memanifestasikan kekuatan bulan hancur seperti kaca, runtuh di bawah langit malam dan menghilang seperti hujan. Gemuruh. Gelombang pasang cahaya bulan keperakan yang menyapu Su Yi sepertinya kehabisan tenaga. Saat mereka mendekati Su Yi, mereka muncul seperti gelembung sabun dan menghilang. Gelombang cahaya bulan surut di hadapannya. Su Yi kemudian menurunkan tinjunya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan lembut, "Kamu hanya melunakkan garis kasar dari domain pedangmu, dan itu penuh dengan lubang." Menggunakan sesuatu seperti ini untuk melawan musuh adalah hal yang tabu. Saat suaranya terdengar, ledakan, di bawah tatapan takjub para penonton, tarian pedang cahaya bulan yang menyelimuti langit dan bumi meledak. Lebih banyak cahaya mengalir seperti air terjun. Itu benar-benar hancur. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan. Sebelumnya, Su Yi berdiri di mana angin gelombang domain King Xuang adalah yang paling ganas. Kesulitannya yang berbahaya sudah cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Siapa yang mengira bahwa dalam sekejap mata, gelombang pasang dan banyak bahaya di dalamnya akan hilang menjadi ketiadaan. Dengan lambaian lengan bajunya, dia meninju 36 bulan menjadi ketiadaan dan memukul mundur gelombang pasang cahaya bulan. Di kejauhan, seolah-olah King Xuang telah kehilangan jiwanya. Kultivator pedang spiritual Incarnation Realm dari dunia lain telah datang ke sini dengan sombong dan dengan keanggunan yang tak tertandingi. Auranya yang tajam dan kuat melonjak ke langit dan menyebar ke seluruh lanskap. Namun sekarang, seolah-olah dia mengalami pukulan dahsyat di bawah angin kencang dan hujan deras yang tiba-tiba. Dia terpaku di tempat, wajahnya yang cantik pucat. Bagaimana mungkin seorang pemuda di alam Gathering Stars bisa sekuat ini? Bagaimana dia melihat perubahan dan rahasia tarian pedang cahaya bulanku? Ketika dia mengelak sebelumnya, seberapa ajaib teknik gerakannya itu? Bagaimana dia menghindari seberkas pedang ki demi satu? Apakah benar-benar mungkin bagi seorang kultivator Gathering Stars Realm untuk memiliki kekuatan seperti itu? Satu demi satu pertanyaan muncul dalam benak King Xuang, melemparkan hatinya ke dalam kekacauan. Hati Gekian, Yuan Heng, dan Bai Wenxing membengkak karena emosi juga. Semuanya sedih. Meskipun mereka telah menyaksikan dukungan Su Yi yang tak terbendung dan menantang surga di Pulau Abadi Sumeru, Su Yi baru saja menekan serangan pamungkas pembudidaya pedang alam inkarnasi spiritual dengan tinjunya. Mereka berada di samping diri mereka sendiri dengan takjub. "Gadis kecil, bukan itu caramu menggunakan domain pedang," kata Su Yi dengan tenang, berdiri di udara sambil menatap King Xuang. Itu hanya satu kalimat ringan dan lapang, tetapi King Xuang menegang sebagai tanggapan, dan dia merasakan penghinaan yang tak terlukiskan jauh di dalam hatinya. "Aku tidak perlu kamu memberitahuku cara menggunakan domain pedang." Dia sangat malu dan marah sehingga sepertinya dia hampir kehilangannya. Su Yi tertawa. "Sebagai kultivator pedang, kita harus menang dengan anggun, tapi kita juga harus kalah dengan anggun. Dengan disposisi Anda tidak layak menerima instruksi saya." Mata King Xuang bersinar dengan amarah. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika terowongan di langit berguncang, menciptakan riak spasial yang samar. Sebuah suara terdengar dari dalam. "King Xuang, kamu kalah." Itu hanya satu pernyataan sederhana, namun begitu agung sehingga terdengar seperti suara Grendao yang melayang di seluruh langit dan bumi. Teman-teman Su Yi merasa seolah-olah suara itu langsung menyentuh hati dan pikiran mereka. Rasa hormat yang tak tertahankan muncul di dalam hati mereka, seolah-olah mereka sedang menatap dewa. King Xuang tampak malu. Dia berbisik, "Tuanku, Anda benar untuk menghukum saya. Saya terlalu percaya diri." Suara agung terdengar sekali lagi. "Tidak, bahkan jika kamu bertindak dengan hati-hati, kamu tidak akan menjadi lawan sesama Taois kita." Tubuh halus King Xuang menegang, dan dia berdiri di sana, terpaku di tempat. Kenapa dia sangat memikirkan anak laki-laki itu. "Rekan Taois, terima kasih banyak telah menunjukkan belas kasihan." Ketika suara yang bermartabat itu terdengar sekali lagi, sepertinya itu mengandung kekuatan magis. Semua langit dan bumi khusyuk, dan semua hal hening. Su Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya. "Kamu tidak bisa melihat semua yang terjadi dengan jelas melalui terowongan spasial, jadi mengapa kamu begitu yakin aku menahan diri?" Dia sudah lama menebak identitas pembicara. Suara yang bermartabat berkata dengan sedikit penyesalan, "Kamu adalah orang yang menghancurkan segel ruang terakhirku. Bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu?" "Oh," kata Su Yi. Dia langsung mengerti. King Xuang, bagaimanapun, merasakan hawa dingin di punggungnya, dan raut wajahnya yang cantik berubah secara dramatis. Sebelumnya, dia bingung mengapa tuannya begitu mementingkan pemuda realem pengumpul bintang. Tapi sekarang, dia mengerti. Seorang pembudidaya Gathering Stars muda yang mampu menghancurkan segel spasial kaisar. Seberapa menakutkan kekuatannya. Memikirkan kembali detail pertarungannya dengan Su Yi, dia merasa semakin ngeri. Suara bermartabat itu terdengar sekali lagi, tapi sekarang, terdengar serius, menyesal, dan penuh dengan rasa bersalah, dan pembicara berbicara kepada Yue Xichan. "Nak, aku mengerti. Anda tidak dapat menerima semua yang terjadi begitu cepat.
Yang saya minta adalah Anda memberi saya kesempatan untuk memberitahu Anda tentang apa yang terjadi. Setelah itu, kamu dapat memutuskan apa yang ingin kamu lakukan, terlepas dari apakah kamu bersedia memaafkan atau menerimaku atau tidak, atau apakah kamu ingin tetap tinggal atau kembali ke benua Azure. Semua orang terdiam, semua mata tertuju pada Yue Shichan. Wanita muda yang dingin dan menyendiri itu mengerutkan bibir merahnya. Dia berdiri di sana, bingung dan diam. Semua orang tahu betapa ragu-ragu dan berkonflik perasaannya. Ibumu meninggalkan kita lebih awal, dan aku tidak ingin berpisah denganmu lebih lama lagi, anakku. Anggap ini sebagai saya, memohon Anda untuk kembali. Silakan. Suara bermartabat itu sekarang berisi sedikit permohonan. Hati King Xuang bergetar. Seberapa mulia keberadaan tuannya. Namun sekarang, dia hanyalah seorang ayah dengan hati nurani yang bersalah. Martabat apa? Yang mulia apa? Kebanggaan apa? Semua itu sudah lama berhenti menjadi masalah. Yang dia inginkan hanyalah pengampunan dan pengertian putrinya. Su Yi memandang Yue Shichan. Cepat atau lambat, kamu harus menghadapi pilihan ini. Terserah kamu. Tubuh halus Yue Shichan bergetar, dan dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia menatap Su Yi dan berkata dengan lembut, Kakak Su, aku akan kembali untuk mencarimu. Dia sudah menentukan pilihannya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Pemilik suara bermartabat itu mengulangi dirinya sendiri 3 kali, dia lebih bersemangat daripada yang bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. King Xuang tampak bersyukur dan bersemangat juga. Dia membungkuk di pinggang dan berkata, Nyonya muda, tolong, ikuti saya. Tunggu sebentar, kata Su Yi. First Immortal of the Sword, Chapter 604. Su Yi memandang King Xuang dan berkata, dari mana asalmu? King Xuang ragu-ragu, tidak yakin apakah dia harus menjawabnya atau tidak. The Wild, The Profound Sky Realm, kata suara bermartabat dari ujung lain terowongan spasial. Hutan belantara, murid Su Yi mengerut secara halus. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama, si liar, dari mulut orang asing sejak reinkarnasinya. Meskipun hatinya sekeras batu besar, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung. Di alam liar, ada 9 provinsi. Selain itu, wilayahnya mencakup dan melindungi 33 dunia dan pesawat lainnya. Alam langit yang mendalam adalah salah satunya. Alam langit yang mendalam berada paling dekat dengan provinsi paling utara dari alam liar, Provinsi Salju Utara. Itu dan 5 dunia lainnya secara kolektif dikenal sebagai 6 alam salju utara. Faksi dari alam langit yang mendalam adalah campuran kompleks dari sekte Konfusianis, Buddha, dan Demonis. Ketiga aliran pemikiran yang bersaing ini hidup berdampingan, menciptakan keseimbangan kekuatan berkaki 3. Selain mereka, ada juga penganut seni militer, Taoisme, master formasi dan jimat, pembudidaya hantu, dan faksi lain yang tersebar. Tentu saja, karena alam langit yang mendalam pada akhirnya hanyalah salah satu dari dunia anak alam liar, itu jauh dari sebanding dengan 9 provinsi itu sendiri. Perbedaannya mirip dengan perbedaan antara negara-negara terpencil seperti Zhou Agum dan Xia Agum. Kaisar Pedang Malam Abu berada di alam ketenangan yang mendalam. Di alam langit yang mendalam, itu sekuat yang didapatnya namun, saya belum pernah mendengar namanya. Apakah itu berarti dia membuktikan daunnya dan menjadi seorang kaisar setelah saya bereinkarnasi? Su Yi agak tidak yakin. Dia tidak yakin apakah Ash Knight Sword Emperor berasal dari benua Azure, dan jika demikian, ketika dia memasuki alam langit yang mendalam, dan apa budidayanya saat itu. Dengan begitu sedikit informasi konkret, sulit untuk menyimpulkan sesuatu yang berharga. Setelah hening sejenak, Su Yi menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkan masalah itu lebih jauh. Dia berjalan ke Yue Shichan, lalu berkata, beri aku setetes darahmu. Yue Shichan tercengang, tetapi meskipun dia bingung, dia melakukan apa yang diperintahkan. Dia menggigit ujung jarinya, dan satu cairan mutiara merah terbentuk di lukanya. Su Yi kemudian mengeluarkan botol batu giok dan memasukkan setetes darah ke dalamnya. Dengan ini, jika aku perlu menemukanmu, aku bisa melakukannya dengan mudah. Yue Shichan akhirnya mengerti. Su Yi kemudian mengambil selembar batu giok dari lengan bajunya dan menuliskan dekrit yang dalam dan misterius dengan akal ilahi. Kemudian, menggunakan jiwanya sebagai pemandu, dia menyegel gumpalan aura pedang 9 neraka di dalamnya. Bawa slip giok ini bersamamu. Jika Anda menghadapi ancaman mematikan, gunakan basis kultivasi Anda untuk mengaktifkannya, katanya, menyerahkannya padanya. Kakak Su, kulitmu untuk alarmnya. Yue Shichan menemukan bahwa hanya dalam beberapa kedipan mata, wajah Su Yi yang bersih dan tampan telah memucat, dan kelelahan yang tidak dapat disembunyikan muncul di alisnya. Tidak ada salahnya dilakukan, kata Su Yi dengan santai. Aura pedang 9 neraka terlalu menakutkan dan tirani. Bahkan menggunakan kekuatan edik, dia baru saja menyegelnya. Menyegel bahkan hanya gumpalan yang menghabiskan banyak sekali kekuatan jiwa dan basis kultivasinya, menghasilkan kulitnya yang pucat. Ambillah, katanya, menekan batu giok itu ke tangan Yue Shichan. Aku tidak akan berada di sisimu, tetapi meskipun demikian,
kamu tidak boleh lalai dalam mengejar dao pedang. Yue Xichan dengan erat mengepalkan batu giok itu. Wanita muda yang dingin dan menyendiri ini jelas tidak setenang yang terlihat di permukaan. Su Yi berpikir sejenak, lalu mentransmisikan, selain itu, jika, setelah tiba di alam langit yang mendalam, Anda mengalami masalah yang tidak dapat Anda selesaikan sendiri, Anda dapat melanjutkan ke Provinsi Pegunungan Barat dan mengunjungi Tanah Suci Buddha nomor 1, Surga Barat Kecil. Lalu, jika ada yang bertanya, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengatakan, apakah platform teratai masih ada? Seseorang akan datang untuk menyambut Anda. Beritahu mereka apa yang mengganggu Anda, dan mereka pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. Yue Xichan tertegun. Dia dalam hati di samping dirinya sendiri dengan takjub. Kata-kata Su Yi membuatnya sadar bahwa Su Yi memahami alam langit yang mendalam. Lebih jauh lagi, dia memahami situasinya seperti punggung tangannya. Dan semua pembicaraan tentang surga barat kecil dan platform teratai itu hanya menambah keterkejutannya. Kakak Su, siapa kamu? Jangan bagikan kata-kata ini dengan siapapun, atau itu pasti akan membawa bencana fatal bagimu, Su Yi memperingatkan. Yue Xichan menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan jepit rambut kayu tua yang sudah pudar dan memberikannya kepada Su Yi. Kakak Su, ini jepit rambut pertama yang dibeli nenek untukku saat aku masih muda. Itu bukan harta, tapi sangat berarti bagiku. Bisakah kamu memegangnya untukku? Dia menatapnya, matanya bersinar dengan harapan. Tentu saja, tawa Su Yi saat dia menerima jepit rambut itu. Yue Xichan terlihat santai dan tersenyum. Seolah-olah sinar matahari musim semi telah mencairkan es dan salju. Senyumnya begitu menyilaukan sehingga seluruh langit dan bumi tampak redup jika dibandingkan. Nyonya muda, kita harus pergi, kata King Xuang, sedikit panik. Terowongan spasial yang melayang di atas kepala sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Jika mereka menunggu lebih lama lagi, itu mungkin akan runtuh. Lanjutkan, kata Su Yi dengan lembut. Yue Xichan tidak menunda, dia melangkah maju, lalu terbang ke terowongan spasial bersama King Xuang. Rekan Taois, Anda memiliki rasa terima kasih saya. Jika takdir memungkinkan kita untuk bertemu lagi, aku, Yue Changtian, akan membalasmu. Sebelum suara agung itu selesai bergema di udara, terowongan spasial seperti gerbang bergetar hebat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi hujan cahaya yang menyilaukan dan menghilang. Yue Changtian, Kaisar Pedang Malam Abu dari alam langit yang mendalam. Su Yi akan mengingat nama itu. Malam itu gelap dan dalam, dan semuanya sunyi. Pertarungan mereka telah meninggalkan lanskap terdekat penuh dengan bekas luka. Kemanapun mereka memandang, mereka melihat sisa-sisa pertempuran. Bahkan kuil lereng gunung yang rusak tempat mereka bermeditasi sebelumnya telah runtuh menjadi puing-puing, bagian gunung itu runtuh di sekitarnya. Ge Qian, Yuan Heng, dan Bai Wenxing berjalan mendekat. Yang mulia, pernahkah Anda mendengar tentang alam langit yang mendalam? Tanya Ge Qian. Aku belum, kata Su Yi bingung. Dia, tentu saja, berbohong. Dia tidak ingin membahas 9 provinsi alam liar lagi. Nona Xichan telah pergi. Aku ingin tahu kapan kita akan bertemu dengannya lagi. Bai Wenxing menghela nafas. Ayo pergi, kata Su Yi, tidak berusaha melanjutkan pembicaraan. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melanjutkan ke kejauhan. Dia tidak terlalu sedih dengan kepergian Yue Xichan. Tetap saja, kesadaran bahwa Yue Xichan sedang menuju ke salah satu dari 33 dunia tambahan di alam liar membuatnya merasa sedikit melankolis. Dalam kehidupan masa lalu saya, ketika saya mempercayakan Xuan Ning kepada Biksu tua Inkstone Heart of the Little Western Paradise, orang tua sudah menduga bahwa saya kemungkinan besar menuju ke Netherworld untuk mencari rahasia samsara. Jika Yue Xichan benar-benar menghadapi kesulitan yang terlalu besar untuk diselesaikan sendiri, dan jika dia benar-benar mengunjungi Little Western Paradise, Biksu tua itu pasti akan menyadari bahwa saya, Su Xuanjun, telah berhasil bereinkarnasi. Namun, mengingat karakternya, dan mengingat ikatan kami, tidak mungkin dia akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagiku. Dalam kehidupan masa lalunya, Su Yi dapat menghitung teman-teman yang dia percayai dengan hidupnya di jarinya, tetapi hati batu tinta guru Buddha adalah salah satu dari sedikit. Hari ini adalah hari ke-15 bulan lunar ke-11. Hampir setengah bulan telah berlalu sejak dia meninggalkan Gritsia. Pada hari itu, Yue Xichan memasuki terowongan spasial yang dibuat oleh ayahnya, Kaisar Pedang Malam Abu. Dia kemudian meninggalkan benua Azure dan melanjutkan menuju alam langit yang mendalam. Su Yi dan teman-temannya yang tersisa, sementara itu, terus menuju Zou Agung. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.